Halo, balik lagi bareng gue. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana mengerjakan soal logika matematika. Nah, sekarang kita let's go. Nah, dalam mengerjakan beberapa soal implikasi, lo bisa menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama ada modus ponens, kemudian modus tollens, dan silogisme. Jadi, jika lo punya nih premis yang merupakan implikasi jika P maka Q, dan terdapat premis 2 yang menunjukkan keadaan yang sedang berlangsung, maka lo bisa narik beberapa kesimpulan dari modus ponens. Jika misalnya P mengakibatkan Q dan terjadi P, maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Q. Kemudian kalau misalnya jika P maka Q dan pada premis 2 atau kenyataannya tidak terjadi Q, maka kita bisa simpulin bahwa tidak terjadi P. Dan silogisme ini merupakan gabungan dari dua premis yang sama-sama merupakan bentuk implikasi. Jadi, jika P mengakibatkan Q dan Q mengakibatkan R, maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah P mengakibatkan R. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk ngebahas ini semua pada soal-soal di slide-slide berikutnya. Nah, yang pertama nih, kan lo diberikan pernyataan jika harga BBM naik, ini P, maka harga bahan pokok juga naik. Ini Q. Jadi ini P, ini Q. Kemudian jika harga bahan pokok naik, jika Q, nah, oke. Kemudian semua orang tidak senang. Nah, ini si R-nya. Jadi, lo bisa narik kesimpulan dengan menggunakan beberapa metode tadi. Kesimpulannya berarti ya, jika P, maka R. Atau, jika harga BBM naik, maka semua orang tidak senang. Nah, kita lihat nih. Oh, yang ditanyakan adalah ingkarannya. Jadi, kita bisa ngingkar ini dengan cara, ya si P-nya terjadi, P terjadi, dan si R-nya P-nya terjadi, tapi si R-nya tidak terjadi. Atau P dan tidak R. Jadi, ini. Harga BBM naik, dan tidak, dan semua orang senang. Atau, dan semua orang, ya ini kan ingkarannya semua orang tidak senang. Jadi, ya kita bisa bilangnya ada orang yang senang. Oke, kita lihat. Nah, ini. Jadi jawabannya adalah harga BBM naik dan ada orang yang senang. Jadi jawabannya elang. Nah, next kita mulai lagi. Nah, kita lihat lagi nih kalimatnya agak pejibet, tapi lo harus perhatiin yang mana kalimat-kalimat jika X-nya maka Y-nya. Kita lihat jika seorang menjadi pionir, oke, selalu melakukan inovasi, mengatasi secara kreatif, dan hasil pekerjaannya dapat menjadi terobosan baru. Oke, jadi ini potongannya di sini. Jika seorang menjadi pionir, maka selalu melakukan inovasi, mengatasi bla 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 seterusnya ke belakang. Nah, jika orang itu ini memang kaki. Jika orang itu malas melakukan inovasi, oke, mengatasi masalah dengan tidak kreatif dan tidak menyukai keunikan. Jadi yang di sini adalah ingkaran dari sini, berarti ini adalah ingkaran psiki. Maka dengan menggunakan modus tadi, kita bisa narik kesimpulan bahwa tidak P, atau seseorang tidak menjadi pionir, atau seseorang bukan pionir. Jadi jawabannya adalah cocol. Oke, kita next sekali lagi. Nah, jika 2X sama dengan 9, maka X plus Y lebih dari 5. Jika X sama dengan X plus Y kurang dari 5 untuk P2-nya. Nah, kan kita lihat di sini. Lo bisa nyelesain dulu si X-nya. Jadi, ya X sama dengan 9 per 2. Oke, jadinya lo bisa masukin ke sini. Berarti X-nya adalah 9 per 2 plus Y. Ini lebih dari 5. Atau Y-nya, kan 5 kan itu bisa aja kita tulis 10 per 2. Jadi, Y-nya adalah lebih besar dari 1/2. Jadi kalau misalnya lo jumlahin X plus Y, maka ini hasilnya, ya kan X-nya tadi 9 per 2. Ditambah Y-nya kan tadi 1/2 nih, yang paling kecil. Ya seenggaknya dia pasti lebih dari si 5. Oke, dia pasti nggak bisa, dia nggak sama dengan 5, karena kan ini lewat dikit nih. Si Y-nya nggak boleh pas 1/2 tapi lebih gede. Jadi dia pasti akan lebih besar dari 5. Nah, sedangkan jadi lo bisa ngelihat ini adalah pernyataan P dan ini adalah pernyataan Q. Nah, si premis 2-nya, ini kalian lihat bahwa X plus Y itu lebih kecil atau sama dengan 5. Sedangkan di sini kita lihat bahwa si Q-nya pasti harusnya lebih dari 5. Otomatis ini dia
menyangkal si Q atau dia adalah lingkaran dari Q. Jadinya premis yang lo bisa ambil di sini adalah, nah ini kan modelannya kayak P, jika P maka Q. Nah di sini tidak Q. Ya berarti kesimpulan yang bisa lo ambil adalah tidak P. Maka lo bisa ambil kesimpulan bahwa konklusinya adalah 2x tidak sama dengan 9. Ini modelan dari lingkaran yang ini, si P-nya. Oke. Nah, sekarang kita ketemu soal-soal kuantor nih. Jadi gue bakalan pakai diagram Venn. Jadi kan caranya lo udah tahu nih. Pertama lo gambar 3 lingkaran ini yang saling beririsan gitu. Nah, selanjutnya kan di sini lo tahu bisa lo namain ini siswa, ini murid. Oke, sebagian murid tidak suka menghafal, berarti ini menghafal. Nah, sekarang kita lihat nih. Semua siswa adalah murid. Jadi lokasinya semua siswa dan murid. Berarti si siswa ini harus ada di bagian muridnya. Jadi otomatis yang ini nih di luar ini salah, kita arsir. Jadi kita arsir yang ini. Oke. Nah, lalu kita baca lagi di sini. Ada murid tidak suka menghafal. Nah, berarti ada murid tidak suka menghafal. Berarti dia lokasi murid ini nih, dia ada di luar dari diagram Venn menghafal ini. Jadi dia lokasinya bisa di sini atau bisa di sini. Jadi kita titikin aja di bagian sininya. Nah, sekarang kita lihat optionnya. Jadi lo bisa ngelihat nih dari pernyataan semua siswa tidak suka menghafal. Ya, kita belum bisa tahu nih karena informasi di soalnya ya cuman ngasih gambaran diagram Venn kayak gini. Jadi ini kita nggak bisa tarik. Oke? Karena semua siswa tidak suka menghafal, ya bisa aja siswanya ada di bagian regios ini. Kemudian sebagian siswa tidak suka menghafal atau ada siswa tidak suka menghafal. Ya boleh-boleh aja kita simpan dulu nih karena kalimatnya agak ambigu. Yang si titik ini bisa di sini atau di sini. Nah, kita lihat dia lagi di sini. Ada siswa bukan murid. Nah, ini otomatis salah karena dia harus kalau lokasinya ya di sini berarti. Tapi kan lokasi di diagram Venn-nya harusnya si siswa ada di bagian-bagian sini. Jadi ini salah. Nah, semua siswa suka menghafal. Nah, ini juga nggak bisa ditarik kesimpulan karena bisa aja di sini ada lokasi di sini di mana ini adalah lokasi siswa dan dia tidak menghafal. Jadi ini salah. Baru semua murid suka menghafal. Nah, ini juga kurang tepat nih. Karena murid dan bagian-bagiannya masih ada di luar sini juga. Nah, jadi jawaban yang mungkin benar di sini adalah ada siswa tidak suka menghafal. Kemungkinan yang ini meskipun nggak tepat. Nggak terlalu tepat 100%, tapi yang paling dekat ya si opsi B. Nah, selanjutnya, semua penderita penyakit gula, ini 3. Nah, semua penderita penyakit gula, ini gula, tidak boleh makan tepung-tepungan, berarti ini tepung-tepungan. Nah, ini nenek. Nah, kan kita lihat di sini, semua penderita penyakit gula tidak boleh makan tepung-tepungan. Nah, otomatis yang kita lingkarin adalah daerah luar sini nih. Yang ini kalau ada hubungan antara gula dan tepung-tepungan, jadi kita coret di sini. Nah, selanjutnya, nenek memiliki penyakit gula. Jadi si nenek ini lokasinya ada di bagian sini berarti. Ya, di sini. Jadi kita bisa boleh bilang bahwa si nenek ini tidak boleh makan tepung-tepungan. Jadi pasti jawabannya si A. Nah, akhirnya kita udah di ujung nih, beberapa soal udah kejawab dengan menggunakan beberapa modus-modus dan juga menggunakan beberapa diagram Venn untuk mengerjakan himpunan kuantor. Gue harap lo bisa nyari lagi beberapa contoh soal dan juga mereview beberapa materi yang udah gue bilang sebelumnya biar lo lebih paham lagi cara pengerjaan secara cepat. Dan mungkin sekian untuk video kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.